Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari ini kita masih dapat bertemu dan belajar materi pelajaran kita kali ini, yaitu jaringan ikat. Masih termasuk ke dalam struktur jaringan pada hewan. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai jaringan ikat itu sendiri, baik fungsi maupun jenisnya. Baiklah, ikuti pembelajaran kita dengan baik. Kita lanjutkan materi pelajaran kita, yaitu mengenai jaringan pengikat atau jaringan penyambung, yaitu jaringan yang berhubungan dengan jaringan lainnya. Jaringan ini terbentuk dari perkembangan lapisan mesoderma embrio. Ciri-ciri jaringannya antara lain letak sel-sel penyusunnya berpencar-pencar, dan jika berhubungan hanya pada ujung-ujung protoplasmanya. Fungsi jaringan pengikat yaitu melekatkan suatu jaringan dengan jaringan lain, membungkus organ-organ, mengisi rongga di antara organ-organ, dan menghasilkan imunitas. Komponen jaringan pengikat. Jaringan pengikat pada dasarnya tersusun atas matriks dan sel-sel penyusun jaringan pengikat. Yang pertama, matriks. Matriks tersusun atas serabut-serabut dan bahan dasar. Serabut dibedakan menjadi serabut kolagen, serabut elastis, dan serabut retikuler. Serabut kolagen mempunyai ciri-ciri berwarna putih, bersifat sangat liat dan ulet, serta paling banyak ditemukan dalam tubuh. Contohnya pada tendon. Nah, serabut elastis mempunyai ciri-ciri berwarna kuning, lebih halus dari serabut kolagen dan bersifat elastis. Contohnya pada bantalan lemak, pembuluh darah, dan ligamen. Yang ketiga, serabut retikuler merupakan serabut paling halus dan bercabang-cabang, membentuk jala. Contohnya yaitu jaringan pada sistem saraf. Bahan dasar matriks terdiri atas asam mukopolisakarida. Komponen utama asam mukopolisakarida yaitu asam hyaluronat dan sulfat, kondroitin sulfat. Jika kandungan asam hyaluronat dalam matriks makin banyak, matriks akan makin lentur. Sementara itu, jika kandungan sulfat dalam matriks makin meningkat, matriks menjadi makin kaku. Sel-sel penyusun jaringan pengikat. Sel-sel penyusun jaringan pengikat yang tertanam dalam matriks. Kita lihat yang pertama, fibroblast. Fungsinya mensintesis dan mensekresikan protein ke dalam serabut. Yang kedua, makrofag, berperan dalam proses pinositosis dan fagositosis. Yang ketiga, sel mast atau sel tiang, memproduksi heparin dan histamin. Heparin berfungsi mencegah pembekuan darah, sedangkan histamin berfungsi meningkatkan permeabilitas darah. Kemudian yang keempat, sel lemak, yaitu berfungsi menyimpan lemak.
Dan yang kelima, sel darah putih atau leukosit. Berfungsi membentuk antibodi atau melawan patogen penyakit. Jenis-jenis jaringan pengikat. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jenis jaringan pengikat dapat dikelompokkan menjadi jaringan pengikat biasa dan jaringan pengikat dengan sifat khusus. Yang pertama, jaringan pengikat biasa. Dibedakan menjadi jaringan pengikat longgar dan jaringan pengikat padat. Jaringan pengikat longgar memiliki susunan serat-serat yang longgar. Matriksnya berupa cairan lendir atau mukus. Pada matriks terdapat berkas serabut kolagen yang fleksibel, tetapi tidak elastis. Jaringan ini terdapat di sekitar pembuluh darah, saraf, dan organ dalam tubuh. Jaringan pengikat longgar berfungsi sebagai medium penyokong, pengisi ruang di antara organ, mengelilingi elemen-elemen jaringan lain, dan menyediakan nutrien bagi elemen jaringan lain yang diselubunginya. Contohnya, jaringan lemak atau jaringan adiposa yang terdapat pada lapisan lemak di bawah kulit. Kemudian jaringan pengikat padat. Jaringan ini tersusun atas serat yang strukturnya padat, terutama serabut kolagen padat. Jaringan pengikat padat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan pengikat padat teratur dan jaringan pengikat padat tidak teratur. Jaringan pengikat padat teratur memiliki berkas kolagen yang tersusun teratur ke satu arah, contohnya pada tendon. Jaringan pengikat padat tidak teratur memiliki berkas kolagen yang menyebar dan membentuk anyaman kasar, contoh pada lapisan di bawah kulit. Kemudian kita lihat jaringan pengikat dengan sifat khusus. Jaringan ini mempunyai fungsi khusus, misalnya menunjang jaringan lunak dan membentuk sel-sel darah. Jaringan pengikat dengan sifat khusus terdiri atas jaringan tulang rawan atau kartilago, jaringan tulang keras atau osteon, jaringan darah, dan jaringan limpa. Yang pertama, jaringan tulang rawan atau kartilago. Jaringan ini spesialisasi dari jaringan pengikat berserabut tebal dan matriks lentur, sehingga tulang rawan bersifat kuat dan lentur. Tulang rawan berfungsi sebagai rangka tubuh pada awal embrio, menunjang jaringan lunak dan organ dalam, serta melicinkan permukaan tulang dan sendi. Matriks jaringan tulang rawan terdiri atas kondrin. Jaringan tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan yang disebut kondrosit. Sel kondrosit terletak di dalam rongga kecil yang disebut lakuna. Berdasarkan kandungan matriksnya, jaringan tulang rawan dibagi menjadi kartilago hialin, kartilago fibrosa, dan kartilago elastis. Kita lihat ciri-ciri kartilago hialin. Serabutnya serabut kolagen yang halus.
Warna matriks putih kebiru-biruan dan tembus cahaya. Fungsinya memberi kekuatan, menyokong rangka embrionik, menyokong bagian tertentu rangka dewasa, membantu pergerakan persendian. Letaknya pada ujung tulang keras, cakra epifisis, persendian, saluran pernapasan dari hidung sampai bronkus. Berikutnya kartilago fibrosa, serabut kolagen padat dan kasar, warna gelap dan keruh. Fungsinya menyokong dan melindungi bagian di dalamnya. Letaknya ruas-ruas tulang belakang, simfisis pubis, dan persendian. Kemudian kartilago elastis, serabut elastis dan serabut kolagen. Warna keruh kekuning-kuningan, fungsinya memberi fleksibilitas dan sebagai penyokong, serta letaknya epiglotis, daun telinga, dan bronkiolus. Kemudian jaringan tulang keras atau osteon. Jaringan ini merupakan jaringan pengikat yang mengandung mineral. Jaringan tulang keras tersusun atas sel-sel tulang yang disebut osteosit. Osteosit dibentuk dari sel induk tulang yang disebut osteoblas. Antara osteosit satu dengan yang lain dihubungkan oleh kanalikuli. Tulang keras bersifat lebih keras dibandingkan dengan tulang rawan karena matriks osteoblas tersusun atas kalsium fosfat. Endapan garam mineral menyusun dan melingkari bagian pusat tulang, membentuk lamela. Pada lamela terdapat lakuna yang berisi osteosit. Berdasarkan susunan matriksnya, jaringan tulang dibedakan menjadi tulang keras atau tulang kompak, tulang berongga atau tulang spons. Nah, kita lihat tulang keras atau tulang kompak. Tulang keras memiliki matriks yang susunannya rapat. Pada tulang keras terdapat sistem Harpers yang terdiri atas 4-20 lamela yang tersusun konsentris mengelilingi saluran Harpers. Saluran Harpers mengandung pembuluh darah dan saraf sebagai penyuplai nutrien tulang. Di antara dua saluran Harpers dihubungkan oleh saluran Pogman. Di sekeliling sistem Harpers terdapat lamela. Pada lamela terdapat osteosit yang menempati lakuna. Kemudian tulang berongga atau tulang spons. Tulang spons memiliki susunan matriks longgar atau berongga. Pada tulang spons tidak terdapat sistem Harpers. Tulang spons terdiri atas trabekula tulang yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Jaringan pengikat berikutnya adalah jaringan darah. Terdiri atas substansi cair dan substansi padat. Substansi cair disebut plasma darah, sedangkan substansi padat berupa sel-sel darah. Tipe sel-sel darah dibedakan menjadi sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit,
dan keping-keping darah atau trombosit. Secara umum, sel darah dibentuk dalam sumsum tulang, kecuali sel darah putih, yaitu limfosit dan monosit, dibentuk dalam kelenjar limpa. Substansi jaringan darah tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, eritrosit. Berfungsi sebagai pengangkut oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Leukosit berfungsi sebagai pelindung terhadap benda asing yang masuk ke tubuh. Trombosit berfungsi dalam proses pembekuan darah, dan plasma darah berfungsi sebagai pengangkut sari makanan dan hormon ke bagian tubuh yang memerlukan. Jaringan pengikat terakhir adalah jaringan limpa atau jaringan getah bening. Limpa merupakan suatu cairan yang dikumpulkan dari berbagai jaringan dan kembali ke aliran darah. Komponen seluler dalam cairan limpa berupa limfosit dan granulosit, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Cairan dalam limpa mengalir dalam saluran yang disebut pembuluh limpa, yang berada sejajar dengan pembuluh vena darah. Limpa berfungsi mengangkut cairan jaringan, protein, lemak, dan zat-zat lain dari jaringan ke sistem peredaran. Demikian pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian benar-benar paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Dan untuk mengetahui apakah kalian benar-benar paham, Ibu selalu memberikan tugas. 1. Tuliskan matriks pada komponen jaringan pengikat. Yang kedua, tuliskan fungsi dari sel-sel penyusun jaringan pengikat. Kemudian yang ketiga, apa perbedaan antara jaringan pengikat longgar dan jaringan pengikat padat? Kemudian yang keempat, apa perbedaan antara jaringan tulang rawan atau kartilago dan jaringan tulang keras atau osteon? Dan yang terakhir, jelaskan mengenai jaringan limpa. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita telah selesai pada kali ini dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.